di sini kami mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu teman-teman saya. Sebelumnya saya sendiri sebagai moderator ataupun wawancara pembuka hari ini, Devi Nurbayam, dan ada rekan saya Meski Nayatullah, ada Anjani Malika Arif, ada Zidan Edison, dan juga Nobel Christian. Baiklah, mungkin langsung saja pertanyaan yang akan rekan saya sampaikan untuk kepada Bapak. Baiklah Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Bagaimana awal mula adanya study? Study ya, bukan learning ya. Oke. Awal mula study itu dulu saya bahas itu tentang e-learning sedikit karena ada hubungan ya. E-learning ini adalah salah satu peraturan dari pemerintah di bawah Kemendikbud Nadiem Makarim untuk menerapkan perkuliahan secara e-learning di PTS ataupun PTN, perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri, bahkan sampai ke sekolah-sekolah ya, kecuali SD. SMP mungkin sudah masuk juga. Nah, kalau untuk PTS dan PTN itu bukan diwajibkan, tapi sebaiknya menggunakan model LMS-nya, nama platformnya model. Jadi e-learning kita ini itu sebenarnya nama aplikasinya, platformnya itu model. Model contohnya model Google Classroom, Edmodo, Ruang Guru, ya itu platform e-learning. Jadi platform e-learning itu ada platform atau LMS, Learning Management System, ya boleh Google Classroom, boleh Edmodo, boleh model, boleh yang lain sebagainya, itu LMS. Tapi kita menggunakan untuk PTS dan PTN itu sebaiknya menggunakan model, ya, yang e-learning.upi.eptk.ac.id. Oke, yang namanya e-learning.upi.eptk.ac.id itu domainnya, tapi platformnya model e-learning itu loh. Nah, kalau kampus-kampus lain sama begitu kayak e-learning kita, tapi namanya bukan e-learning.upi.eptk.ac.id. Bisa jadi e-learning.unpas.ac.id, e-learning.itb.ac.id. Nah, jadi kalau kita e-learning.upi.eptk.ac.id. Oke. Itu tahun 2016. Oke. Nah, kemudian tahun 2017 kita ada utusan dari kampus untuk pergi ke Jakarta untuk sosialisasi mengenai e-learning tersebut. Nah, setelah utusan kita berangkat ke Jakarta, kalau salah saya Juni 2017 ya, ke Jakarta, mereka datang kembali ke Padang, ke kampus, langsung kita membentuk sebuah lembaga atau unit pelaksana teknis untuk mengelola perkuliahan e-learning, ya, yaitu terbentuklah UPT e-learning. Oke, nah UPT e-learning ini perkuliahan secara daring, tapi dia terstruktur, ada yang mengontrol, ada yang mengelola. Seperti saya, kepala UPT e-learning Pak Agung, saya sebagai wakil kepala divisi konten kreatif dan pengembangan studio. Ada Ibu Ira tahu? Itu wakil kepala bagian analisis. Sebenarnya sama beliau kelihatannya sebenarnya analisis dan keuangan, analisis capaian dosen dan keuangan. Kemudian ada Bu Ayu itu stafnya bergerak. Kemudian ada Bu Desi itu wakil kepala divisi helpdesk. Komplain dosen dan mahasiswa ke beliau tuh muaranya. Kemudian Ibu Ayu dan Ibu Dewi dan Ibu Ayu di depan sekretariat. Nah, kami semua mengelola, memantau jalannya aktivitas perkuliahan e-learning. Oke, nah itu berjalan mulai dari 2017 akhir, 2018, 2019 kita sudah jalan semua. Kalian BP berapa? 21. Tunggu dari situ ya. 2019 akhir terjadi apa? Corona. Tapi kita sudah menerapkan e-learning ya. E-learning itu 40% dari semua mata kuliah. Mata kuliah kita 143 SKS ya. Kemudian
kemudian ada sekitar 80-an mata kuliah. 40% dari mata kuliah 80 itu berapa? 40% dari 80 30-an 30 berarti 80 mata kuliah 30-nya harus di-learningkan, tapi sifatnya teori bukan praktikum ya. Berjalanlah itu selama 17, 18, 19. Oke, terjadi corona ya, terjadi corona. E-learning tadi hanya menghandle berapa persen mata kuliah semua? 30%. Lainnya itu tatap muka, praktikum semua. Terjadi corona ya, terjadi corona. Kita LMS, bukan LMS, siakat kita ada satu, siakat Sistem Informasi Akademik, itu namanya Sispo. Sispo ini menaungi website UPI, sistem akademik UPI, Sispo, kemudian LPPM, labor, pustaka dan sebagainya. Dia manajer di Sispo. E-learning beda. Servernya juga memang servernya satu di Sispo juga, tapi dibedakan, dikasih bandwidth sebesar. Ya. Kemudian terjadi corona. Nah, terjadi corona, kalau kita online semua, pulang kampus semua kan, pulang kampus. Nah, mata kuliah yang praktikum tadi, yang ke kampus, yang ke lokal tadi itu, kemana mau dibuat? Gimana cara mengajar belajarnya? Gimana? Enggak, maksudnya pakai apa? E-learning. E-learning nggak sanggup e-learning. Buatlah case study. Nah, maksudnya karena e-learning itu hanya bisa infrastrukturnya itu mengelola yang 40% tadi, yang 30 mata kuliah tadi. 30 mata kuliah itu sekitar 260-an kelas. Ya, 30% 260-an kelas. Yang dosen sekitar 50 orang. Nah, kalau itu infrastruktur ini sudah bisa menangani hal itu. Kemudian pandemi otomatis semuanya kan online. Kalau di-learning kan semua menyalahi peraturan kita. Peraturannya kan 30-40%. Nah, kemudian infrastruktur untuk mengelola mata kuliah daring yang tadinya tatap muka di-learning kan semua nggak akan bisa. Contohnya jalur mau ke Pariaman itu lihat bypass. Ya, orang e-learning aja bisa masuk lihat bypass ke Pariaman. Bypass tuh ternyata pas pandemi semua orang mau ke Pariaman lewat dari situ. Kira-kira macet nggak? Ya kan? Nah, itu makanya suatu kurang dibuat karena satu jalur lagi untuk ke Pariaman, yaitu Estani, agar berjalan lancar lah perkuliahan online, bukan daring. Kalau daring e-learning ada strukturnya, ada capaian-capaiannya, ada PBL-nya termasuk ini. PBL, assignment, forum, video conference, dengan Zoom ini segala macam. Kalau e-learning itu assignment itu penugasan 2 kali dalam 1 semester, forum 2 kali dalam 1 semester, PBL 1 kali dalam 1 semester, video conference, Zoom, Google Meet, Cloudx segala macamnya lah, itu 4 kali dalam 1 semester wajib. Boleh lebih, maksimalnya 6, minimalnya 7. Minimalnya 4, 4 maksimal 6. Itu wajib dilaksanakan. Nggak boleh enggak. Satunya tidak tercapai itu dosennya kena sanksi, mahasiswa juga kena sanksi dari akademik. Itu namanya e-learning, terstruktur dia. Kalau S-Study enggak. S-Study itu kan hanya sebuah produk yang membantu untuk menanggulangi permasalahan perkuliahan agar berjalan dengan baik dan lancar. Ya, karena di S-Study itu platformnya, fitur-fiturnya kan terbatas juga. Fiturnya di sana bisa nggak perlu melihat nilai di situ. Nah, itu kan kebanyakan itu kan hanya untuk absensi saja. Dan juga kalian mendownload modul yang diberikan oleh dosen. Dan di situ dosen tidak bisa nggak dosen berinteraksi dengan mahasiswa di situ, seperti forum, diskusi, nggak bisa kan? Nah, kalau umpamanya Zoom di situ bisa nggak kira-kira ambil dari situ Zoomnya, kecuali linknya yang dikasih. Nah, jadi kemudian S-Study itu memang dikhususkan untuk membantu perkuliahan daring, ya, secara online jadinya. Beda ya dari online ya. Kalau daring itu ada strukturnya, ada UPT-nya, ada pengelolanya. Kalau S-Study nggak ada. S-Study itu hanya di bawah naungan Sispo. Nah, mereka nggak berurusan dengan, nggak mau tahu dengan dosennya, dengan namanya sistem, nggak pandang bulu.
Kalau kita masih ada jaringan sedikit oleh ya kasih nama siswanya, waktu tambahan, ya kan? Dosennya nggak bisa akses, kita bantu bintek, kita bantu edukasi, sosialisasi. Nah kalau tadi nggak ada, ya tersistemnya masuk enggak, keluar enggak, terserah. Dan juga ada batasnya. Kalau tadi contohnya absensi jam sekian harus berakhir jam sekian, tergantung sama dosennya. Kalau e-learning 1 minggu rengnya, sehingga enggak. Sekarang hari Senin kuliahnya berakhir itu hari Sabtu masih bisa jadi, kecuali Senin besok nggak bisa. Kita 1 minggu remnya. Kalau tadi per sesi per jam, dan itu tergantung sama dosen dan mahasiswanya. Dalam waktu yang seminggu itu mau ngapain saja di dalam, yang penting ada aktivitasnya. Oke, nah tadi kita teriak untuk untuk membantu kelancaran perkuliahan e-learning karena semuanya online. Kalau kalian e-learning semua kemarin waktu pandemi, infrastruktur tidak memenuhi, tidak akan sanggup. Ya, kita kemarin pakai Indosat, providernya operator kita, sekarang Telkomsel. Nah, kemudian sekarang kita, sudah paham mas tadi ya. Nah, sekarang kita kembali tatap muka. Sudah bukan nggak ada pakai tadi, ada, tapi kan sebagian kecil dan sebagian besarnya juga. Tapi tadi itu digunakan hanya untuk absensi dan aktivitasnya di learning, ya kan? Karena waktu pandemi itu tadi ini didahului sama sispo, ini learning, sekarang tatap muka, tadi ini diambil learning dijadikan jadi produk. Jadi tadi ini siapa yang memantau sekarang? E-learning yang memantau sekarang. Tapi dijadikan produk sama dengan kayak Zoom, attendance, assignment, forum, study, sama. Dan berdiri sendiri lagi dia. Study itu sama dengan kayak Google Classroom, tapi Google Classroom masih bisa dosennya nge-grade di situ masih nilai. Study nggak bisa. Nah sekarang pun peraturannya dosen boleh menggunakan study hanya untuk absensi, tidak boleh melakukan aktivitas perkuliahan di sana, hanya untuk STM. Itu peraturan dari rektorat. Ya, jika ada dosen e-learning, dosen mengajar e-learning menggunakan study itu sebagai alat aktivitas perkuliahan e-learning, kena sanksi nanti dosen. Karena aktivitasnya harus di e-learning. Study itu hanya untuk ngambil absen saja. Ada attendance. Jadi fitur untuk absensi itu banyak, ada study, ada attendance, ada segmen di situ juga boleh, listen juga boleh. Terserah. Kalau absensi kan itu kebijakan dari dosen masing-masing. Kalau saya jarang pakai study, saya juga jarang pakai attendance. Kalau Zoom saya hadirkan aja semua, iya kan? Kemudian kecuali kalau tugas, yang dia nggak ngasih tugas, berarti absen dia, kan gitu. Kadang kalau study itu kayak saya buat lagi kelasnya ini macam ribet, dan juga anak-anak saya nanti ngambil absen. Kalau study saya buat jam 8 masuknya, jam 6 nanti selesainya. Dan dari jam 6 nggak bisa lagi. Berapa jam tuh? Kalau di learning seminggu, tapi tergantung dosennya ya. Yang kalau bapak di fakultas kan kalian ikut semua biasa yang absensi itu gampang nanti. Kita online. Online itu tergantung semua pada. Kalau online tergantung pada apa? Jaringan. Nggak ada jaringan internet apa? Namanya electronic learning ya kan? Pakai data aja lah. Ada jaringan kue, tapi tidak pakai data. Nah itu tadi sekarang dia beralih sama e-learning. Kemudian masalah jaringan. Jadi Pak, kenapa sedang melihat ini e-learning? Tadi dipakai untuk Samsung, karena melihat ini segala macam. Kita ada provider ini operator jaringan, ada Telkomsel, Excel, Indosat, Telkom dan sebagainya. Ada Respon, ada Pesnet, banyak lagi. Masalah. Nah kemudian sekarang kita e-learningnya banyak, nggak kayak kemarin. Kemarin cuma 216 kelas, ya, karena sudah tatap muka lagi. Kelas mata kuliah yang di study kemarin itu, ya, itu setengahnya dijadikan ke e-learning. Jadi 40%
masuk ke dalam semua. Jadi total sekarang kelas itu satu semester ini 709 kelas. Beberapa kelas kemarin, beberapa semester kemarin 252. Sekarang 7 naik. Jadi 100% kan? Naik ke 300% mungkin ada itu ya. Dari 200 ke 700. Itulah yang kami kelola dengan 5 orang. Tapi kami sanggup, untuk kalian kami sanggup, nggak apa-apa. 24 jam kalau kami kerja di rumah, pun gendong anak ibu ini, saya aja apa, ada mahasiswa yang cepat, kami layani. Tapi satu hal yang perlu diketahui, kita tergantung pada jaringan tadi, provider kita. Dulu kita pakai Indosat. Indosat itu kabelnya ke sini, nyambung ke sini, kabel. Ternyata pas minggu kemarin, karena kita drone 1 hari nggak kuliah gara-gara itu, karena kabelnya yang ada di ujung tanah ini roboh pohonnya, di penggudang garam itu loh, ngangkut putus kabelnya, banyak orangnya yang sengsara jadinya, ya kan? Nah, otomatis dari karena masalahnya dosa ini pemain kabel ya, dia nggak pakai GPRS, nggak pakai satelit, nggak pakai fiber optik. Fiber optik. Jaringan kita internet ini semuanya kan pakai kabel di bawah laut. Jadi kira laut itu isinya karang, ikan, kabel semua di dasar laut itu loh. Coba kalau menyelam sekali. Tapi kabel, gulungan kabelnya itu sebesar ruangan ini pakai optik. Sampai ke dunia itu loh, benua tuh kabel semua. Jangan pikir laut itu palung ribuan berapa dalamnya itu. Kabel semua itu nanda, kabel koaksial, fiber optik semua tuh. Karena dulu jaringan internet ini pakai satelit. Satelit itu rentan sekali dengan error. Hujan lebat, cuaca buruk, angin, topan segala macam, nggak akan nyampe. Mengirim WA saja pakai satelit itu lama sampainya. Nah sekarang itu pakai fiber optik. Fiber optik itu di mana contohnya kita di Indonesia ada itu nyambung ke Singapura, ke Malaysia, ke India dari dasar laut. Nanti dasar laut nanti nyambung nanti entah ke Telkomsel kemana, kayak Sumatera Barat, Dubai itu kabel itu besar itu. Kabel ini nggak main-main, dimakan hiu pun nggak. Berarti yang di kemarin emang benar. Apanya? Yang masalah kabel di hiu kemarin emang benar ada. Benar. Gara-gara itu ada kabelnya dan juga ada bukan di gigi hiu sebenarnya. Hiunya itu apa? Bukan. Dia sesuatu yang lain dirasanya terus dia terganggu. Nah, jadi ada rusak tidaknya. Itu selama lagi sama mereka itu kabel-kabel itu sama. Nah, itulah. Jadi kalau kita dari satu dari sana, kamu sama non? Zidan, Devi ngirim WA sekarang berdekatan kalian ya. Kalau dulu di WA yang dikirim Zidan ke satelit dulu itu berapa juta mil itu ke atas tuh. Nah, setelah itu baru nanti dari satu ke handphonenya Devi. Tapi kita sudah dekat dengan tower ya. Nah, tapi kalau hujan, badai, petir ini loading lampuannya sih dan ke SMS pasti itu. Tapi sekarang enggak, lewat dari laut. Itu kalau ada yang nanya, laut itu kabel semua itu. Iya, makanya kalau ada karang-karang ini dimana untuk menjaga kabel-kabel tadi, nggak ada sampah. Nah itu dia. Kemudian sekarang ini masalah kita infrastruktur. Kami siap, ya, kami siap untuk membantu melancarkan perkuliahan ini secara daring. Sekarang kita Telkomsel. Telkomsel ini sekarang ini banyak gaya, karena dia paling besar. Kalau seandainya drone server di sini, drone jaringan, dia kan corporate domainnya itu. Nah, contohnya drone di sini jaringannya, otomatis yang kecil-kecil itu dimatikannya dulu. Bisa jadi kalau drone di sini yang dimatikannya mungkin, tapi jangan kasih tahu ya, mungkin roti di drone kan itu, roti ruko depan itu, sama yang di sini, yang kecil-kecil sini yang punya internet Telkom. Itu dimatikan dulu, baru dia sini. Tapi dalam hitungan menit, detik, nggak lama, paling selesai hidup lagi. Nanti kalau udah oke nanti baru dibantu lagi. Kalau menjerit lagi kecil-kecil itu bagaimana lagi yang dimatikannya terserah dia lah. Tapi kan ribet jadinya. Nah sekarang tapi kontraknya itu sampai tanggal 2023 kalau salah kontrak itu ya.
Jadi jangan kalian pikir kalau perkuliahannya ya berputar-putar lalu sih mau e-learning, bukan e-learningnya berputar-putar. Karena macet, karena Nah, jaringan tadi ya kalau mau komputer kita komsel. kalau Iya kan? kalau yang aksesnya banyak ganggu juga Pak. Tergantung sama jaringan. Jadi tadi kan sekarang kan sudah 719. Ya, Kalau sekarang kita semua mengakses semua, memang itu agak lambat karena kita satu provider dan satu server. Ya, satu provider, satu server, ibaratnya satu truk banyak muatan. Nah sekarang kita sudah menggunakan banyak truk otomatis muatan tadi kan, yang kayak jalan kita tahu. ya, dan jalannya bypass itu diperbesar karena tadi kan tidak ada lagi. Nah, Otomatis jalan diperbesar dan truk muatan ngangkut data mahasiswa itu berbanyak dan ada jalurnya. Nah sekarang kita sudah bekerja sama dengan Vespor namanya, Vesnet dan Vespor dari Jakarta. Itu provider jaringan juga, tapi untuk corporate, bukan untuk personal ataupun rumah tangga, rumahan. Ini untuk corporate seperti rumah sakit, kampus, perbankan, nah itu kita ambil. Tapi budgetnya nggak main-main, itu miliaran. Satu kota ini, satu miliar untuk kampus. Jadi yayasan bukan yang nggak mau yayasan berapapun oke. Hanya saja provider kita nggak sanggup. Cuma katanya perlu kalian jadilah kalian itu orang-orang yang paham di jaringan nanti. Iya kan? Ya. Soalnya kita pakai orang Jakarta ke sini tuh, tidak sanggup orang tuh. Iya kan? Didahulukan yang perintahnya segala macam karena mereka nggak kaget. UPI berapa mahasiswanya? Kita UPI hampir 30.000. Yang akses satu hari itu, kalau nggak salah saya 12 ribuan satu hari. Itu baru mahasiswa saja, belum dosen, belum karyawan, belum keluarga dosen, belum ini segala macam, belum nanti umum yang mengakses website, ya kan, mengakses apalah segala macam. Mahasiswa 12.000 satu hari. Yang di sini itu 12.000 orang yang di sini tuh satu hari. Bahkan mungkin lebih karena mahasiswa kita sekarang itu mahasiswa semester 1 kemarin 2 kali lipat ya pendaftarannya. Ya, dulunya kita yang terima 3.000, sekarang terima itu hampir 6.000-an. Jadi kadang mereka tuh ya kita itu banyak, ya kan? Sampai banyak TikTok kampus elit, pelit. Coba alay datang yayasan dibuat parkir depan tuh, gedung H. Sampai dibuat lagi parkir di samping UTSB untuk parkir ya kan, gara-gara TikTok itu tadi. Allah, besok udah dibuat parkir apa lagi nantinya? Tapi kita sudah banyak, yang banyak. Kelas nanti mau dibangun nanti insya Allah selesai parkir mau dibangun lagi gedung I, salah apa ya? Bisa lagi J. Oh iya, J, salah 3 lantai yang gedung H. Insya Allah. Tapi satu gedung khusus untuk labor nggak salah. Nah, labor kita udah banyak kan ya. Kami pun udah nggak mudah-mudahan lah. Tapi sekarang apapun itu infrastruktur sekarang bukan kita saja. UI juga Mercubuana, kampus Mercubuana di UNAN sama UNP begitu juga. Kita berebut sekarang nih. Saya kita berebut sama UNP Telkomsel. Jadi kalau UNP gini saya karena kombinasi dengan orang IT di UNP. Memang jaringan itu learningnya ya. Lain. Karena mereka pakai server, kita juga pakai server kan. Nyaman suka. Telkomsel kok ya kadang bahasa kami lah itu kan. Tapi bakalah bagi-bagi. Kadang pinjam dulu bandwidth UNP. Oh tidak bisa, akan gitu loh. Tapi yang tergantung orang Telkomselnya. Kita kan nggak tahu kita kasih apa enggak. Tapi kalau sedikit low, makanya nanti track itu turun mah. Bapak telepon tuh orang Telkom, Mas ini kok lama-lama kok makin lama kok makin turunnya Mas ya? Bahasa Jawa aja kan. Nggak bisa begini Mas, nanti ini. Dia Mas, bentar Mas kita cek dulu. Ya banyak mana cek ya kan. Harus ini Bapak pantau terus itu, kalau enggak banyak nanti masuk ke Bapak gini. Bukan dosen ya, ada juga dosen tapi yayasan orang apa Pak ini kenapa gini ya Pak dari polo Pak, aman Pak. Ada pertanyaan lagi? Banyak. Kedua
saja yang harus diperhatikan ketika merancang sistem study Rancang sistem study. yang diperlukan? Pertama yang diperlukan itu berapa jumlah kelas, ya, berapa jumlah kelas. Kemudian dalam satu kelas itu berapa muatannya mahasiswanya. Oke, nah kemudian mata kuliahnya ada berapa, dosennya juga ada berapa. Nanti kalau umpamanya sudah klop itu baru dibuatkan, dites dulu nanti itu ya. Tes dulu satu hari itu berapa ribu yang akses. Kalau kan dikasih pintu dulu nih, kasih pintu dulu. Nah masuklah kan itu orang-orang tuh sekian. Nah kalau yang masuk banyak otomatis macet. Nah itu dibagi dulu, dipres dulu. Nah, mungkin bandwidthnya pustaka jadi stay. Sama orang Telkom tadi mau itu, dia kurangi learning dan coba biar ke siapa tuh. Tapi kalau punya LPPM dia BSD tidak ada. Untuk per fakultas tuh dia BSD tidak ada. Nah mana itu? Apa lagi? Bagaimana bentuk desain yang dibuat dalam study? Kalau untuk desain apa nih? Sistemnya atau aplikasinya? Kalau aplikasinya bukan itu, study itu dibuat oleh tenaga ahli kita, IT kita. Nanti bukan aplikasi. Bukan aplikasi. Kalau e-learning open source, bisa digunakan siapa saja. Tapi bedanya cuma domainnya, UPPTK, .ac.id, e-learning Unpas, e-learning UNP. Ya, coba e-learning UNP .ac.id. Kita e-learning UPPTK .ac.id. Itu open source, disediakan oleh pemerintah untuk semua di bidang pendidikan. Tapi study itu karya kita sendiri. Jadi kan jadi produk kita dari itu, ya kan? Ya. Karena kita yang buat. Tapi study tidak bisa bergabung ke dalam e-learning. Paham maksudnya? Jadi tapi dia dalam produk e-learning karena kita yang buat. Kalau kita gabung ke dalam, bukan maksudnya kita masukkan ke dalam sistem ya. Paham nggak maksudnya? Oh, cuma gabung saja boleh. Jadi pertanyaan ini, Pak, kenapa kami ngambil absen di study nggak langsung include di sistem di e-learningnya Pak? Kenapa harus buka lagi study, kasih login lagi, ya kan? Kan begitu. Kenapa nggak langsung saja dari e-learning? Karena study itu branch-nya kita. Kalau seandainya kita buka gerbang satu untuk biar bisa interaksi dengan e-learning, ya, jadi mahasiswa bisa, otomatis kita membuka satu pintu untuk orang banyak. Ini kan open source, siapa saja bisa masuk. Bisa jadi, sedangkan siswa kita kadang di-hacker sama kalian, mahasiswa ada, kenapa enggak? Kena absen, hackernya hadir deh semua. Ada yang notifikasi sama kami, tag, alert, nah itu kerja kami. Itu. Kalau lagi lengah kami masuk dia. Nah, apalagi kalau buka sispo atau buka study, ya kan? Jadi taruh aja study itu boleh pakai silakan. Nanti Pak Kamal ini sisi bilo atau learning kan gitu, hanya digunakan saja. Kalau kita pakai itu terbuka satu. Nah itu makanya. Apa lagi? Berarti study ini yang punya cuma kita ya? Kita aja yang punya, siakat kita itu. Sistem itu bukan anak dari sispo, itu buatan sendiri untuk mengantisipasi pembelajaran daring waktu pandemi kemarin. Kita yang buat. Ini apa buat itu Pak? Kayak Google Classroom saja. Bagaimana cara penggunaan dari sistem study tersebut? Login dulu dari sispo, hampir sama sispo. Oke, login akun kita. Ya, kalau dosen itu klik dulu. Pokoknya jamnya dulu, jam berapa kita kuliah. Ini sama kuliah ini jam berapa kuliah, jam sekian. Udah, kalau sudah di create-nya, kelasnya, jamnya jam berapa. Oke, nanti baru mahasiswa bisa lihat teng. Oh, jam 11, kamu lihatnya jam 9, jam 11 nanti kuliah. Pasti belum aktif itu lagi kan? Belum. Nah, nanti kalau jam 11 baru kalian bisa aktif. Bagaimana cara perbaikan atau maintenance dari sistem study? Kalau maintainnya itu sispo. Kalau e-learning enggak campur tangan. Karena itu sispo, itu buatan sispo. Itu servernya sispo. Dan cloud database-nya juga sispo. Ya. Enggak ada hubungannya dengan e-learning. Kalau ada
jaringan, kadang dosen ini, Mas jadi nggak bisa kalau jaringan mungkin bisa kok jawab, ya salah lah, kalau misalnya hujan, ya hujan di bawah enggak, kan gitu, begitu aja. Tapi kalau ada yang begini enggak, walaupun contohnya mau ditambah, bisa kembangkan tadi lagi buat fitur ini enggak bisa kita. Dan itu nggak akan mau orang Cisco nama-nama kerjaan. Cisco aja kan diurus jadi Cisco lah, akademik lainnya segala macam, tambah pun tadi kerjaan orang itu. Jadi banyak kan, itu makanya tadi dikasih ke learning hanya untuk absensi saja. Kami dulu nggak mau dipakai study itu, udah matikan aja study itu menjadi polemik nanti di learning karena banyak fitur absensi jadinya. Study iya, attendance iya, assignment iya, ya kan? Iya. Jadi rancu dosen-dosennya, Pak boleh pakai ini Pak, boleh pakai study boleh. Banyak yang nanya, mau pakai study boleh silakan, dapat ribet, terserah lah pakai apa. Penting absensi mahasiswa itu absensi inputkan ke Cisco. Nah itu aja. Lagi. Seberapa siap sistem study untuk menjalankan konsepnya? Berapa siap? Kalau untuk dulu harus siap dengan jaringan. Kalau sekarang itu Bapak rasa hanya persiapannya itu hanya untuk dari 100% mungkin cuma 15%. Hanya untuk absensi mahasiswa saja. Dan laporan akhir nanti di akhir semester dosen-dosen. Nah, untuk BAP berita acara perkuliahan dari pertemuan 1 sampai 16 itu direkap, diserahkan ke dosennya. Masalah apa saja yang sering terjadi dalam study dan bagaimana cara mengatasinya? Pertama masalah jaringan, ya. Nah, jadi jaringan itu banyak lagi pecahnya tuh. Yang mahasiswa nggak bisa ngisi absen, otomatis harus dibukain. Kalau saya itu pakai study, ada mata kuliah saya nggak e-learning, tapi mata kuliah study, ya mata kuliah saya bukan learning. Saya ngajar mata kuliah ya juga, ngajar study ya juga. Nah kalau seandainya anak-anak saya di study itu, Pak nggak bisa Pak macet, Pak e-learning study, Pak absensi, ya nggak saya pakai study, saya alihkan ke Google Form. Bahkan saya alihkan ke e-learning. Apalagi kalau UTS online, nggak saya pakai study. Ya, karena banyak e-learning nanti oke lah masuk pas study begitu. Kan dulu kan study kan lebih banyak. Berbuat ya Pak? Iya, e-learning kan cuma 30%, semuanya kan study. Nah makanya saya alihkan ke Google Form, nah, saya pakai study. Karena saya tahu banyak yang akan mengakses itu nanti. Lebih susah diakses saya. Iya, sekarang udah kayak nggak bertuan nih sekarang study. Kami tuannya sekarang. Iya, learning kan, tapi hanya untuk untuk apa? Untuk absen. Apakah study sudah bisa dikategorikan suatu sistem yang lain? Belum. Dia hanya berupa produk. Belum bisa dikatakan. Kalau dibilang LMS mungkin sudah bisa, tapi belum bisa karena nggak ada yang memantau, nggak ada yang mengontrol di situ. Kalau e-learning kan kita mengontrol mahasiswa, dosen harus begini, dosen harus begini, dan itu standarnya nasional itu. Kalau study, terserah mau dosennya mau ngapain di situ, mau berabsen, mau ngapur bahan di situ, mau iya mau enggak terserah, iya kan? Bapak jangan pakai study dulu, pakai Zoom iya, saya baru simpan screenshotnya, tapi nggak apa-apa dia study. Ngupload gambar aja dia study harus pakai link Google Drive. Iya, harus. Ya kan? Kalau learning kan Kalau posting tugas juga Pak. nah itu dia Google Form semua. Kalau learning kan bisa langsung PDF. Langsung filenya kan? Iya. Nah, itu ada lagi. Terus itu Pak, kan dalam study kan sekarang kayaknya udah jarang digunakan. Kenapa nggak digunakan? Sebenarnya kalau Pak Agung Pak Agung kemarin sebenarnya itu nggak usah kita adopsi itu. Tapi banyak dosen-dosen yang masih menginginkan study. Ya kemarin itu kira-kira masih ada sekitar dari sekarang itu dosen 125 di learning ada sekitar 60-an orang yang menggunakan study. Tapi itu semakin jaringan kita stabil, otomatis mereka beralih ke attendance lagi, fitur e-learning bukan study. Kenapa nggak dimatikan? Itu kebijakan dari rektorat, ya kebijakan dari rektorat. Seandainya study nonaktif pakai lagi, baru nggak kita pakai. Tapi kalau kata rektorat masih dipakai, ya masih dipakai untuk perkuliahan daring Pak, kalau bilang boleh pakai
pakai absensi gini-gini. Oke. Tapi dulu study itu sebelumnya mau diadopsi oleh LPMI. LPMI, lembaga penilaian internal. Ya. Oh, ada. Jadi dosen-dosen ini kalau ngajar ini semua ini dievaluasi tuh. Ini Bapak ngajar hari ini, Bapak ngajar apa? Mana BAP-nya, mana RPS-nya? Sesuai nggak yang saya ajarkan dengan RPS? Jadi bukannya kami cuma ngajar-ngajar Jadi aja. lapor dulu deh gitu. Iya, tapi lapornya nanti di akhir semester. Apakah sesuai nggak? Sejalan nggak dengan RPS? Sejalan nggak dengan nanti kalau jadi dosen kalian, kami insya Allah akan kita rasakan itu semua jalan sesuai dengan prosedur. Nah, jadi kemudian di LPMI hanya untuk memberikan laporan, dosen-dosen memberikan laporan pengajaran di situ. Tapi tak kenapa sekarang para LPMI juga nggak pakai, ya kan? Dulu mereka Google Form aja mainnya. Kenapa nggak pakai itu? Takutnya nanti pas ribet nanti ngambil download dari file-file dosen-dosen itu juga. Apa lagi? Sudah. Nggak ada lagi Pak. Kan tadi kita ada istilah dengan tadi. Kan bagi dosen itu susah nggak sih Pak? Kan misalnya di learning udah dibagikan untuk fitur pembelajaran hari ini, tapi di tadi harus diikutkan juga. Kan ribet gitu Pak. Ya. Nah, gimana solusi kayak gitu Pak? Kalau dosen yang sudah tahu ribet, dia nggak mau pakai study lagi. Kalau bapak lah, bapak 2 kali kerja bapak. Terus e-learning aja bapak semua. Itu kan Ya. kadang kami kalau jadi mahasiswa ya Pak, di study ikut saya, terus dia tadi kayak di learning juga kata dosen itu Pak. Jadi kan dua kali kan. Nah, ini tergantung dosennya. Mungkin Itu ini harus diambil keduanya apa salah satu? tergantung dosennya. Kalau bapak tadi nggak pakai study bapak. Karena banyak dosen-dosen kemarin kita kan 206 kelas kemarin. Sekarang 700. Nah, 700 kelas itu bertambah 3 kali lipat, dosennya juga bertambah. Dulu dosen-dosen ini, dosen kepada umum khususnya, mereka itu belum pernah lagi ngajar di learning, bagaimana teknis learning, bagaimana ini mereka belum tahu. Nah, jadi mereka di BIMTEK pun kemarin 2 hari di BCC mereka nggak datang. Nah, kan itu pas pelaksanaan kuliah, Pak susah Pak, begini Pak, saya mau pakai study aja lah. Silakan. Orang-orang lama yang pernah ngajar di learning mereka kebanyakan nggak pakai study. Orang yang baru-baru, maksudnya dosen yang baru ngajar di learning, mereka masih pakai study. Padahal bagi orang yang lama, mereka tahu itu mahasiswanya kemarin ini nggak hadir, 3 absen. Sekarang kok ada semua, lapor ke bapak ini di hack nih, ini. Nah, jadi percuma aja dosen itu input yang satu ternyata hadir semua. Nah, itu makanya, udah saya nggak pakai study aja, saya pakai apa aja? Saya pakai ya attendance, learning, atau pakai assignment, atau langsung dosen pakai Zoom gitu. Nanti lama-lama bapak rasa study itu nggak tadi. Tapi kita belum tutup ya. Kalau dikasih kita masih pakai. Katakan nggak ada orang study kok. Bila kan itu. Bisa kalau nggak ada orang membagi tuh, kena laku udah pak. Tutup lah ya. Kayak gitu. Tapi intinya sekarang kita bertumpu pada provider jaringan. Mudah-mudahan ke Pespor dan Pesnet dari Jakarta itu dia provider juga, operator khusus corporate. Jadi kita hanya ke mereka saja. Jadi nggak pakai Telkomsel. Telkomsel individu orang pakai Telkomsel semua kan. Jadi mau berbagi semua. Mudah-mudahan saja. Tapi budgetnya nggak sedikit ya. Miliaran itu loh. Dah, ada lagi? Iya Pak, satu lagi mungkin agak melenceng Pak. Kan kita udah perkuliahannya udah hampir semua 100% tatap muka. Ini kenapa di kampus kita atau mungkin beberapa kampus lain masih menerapkan learning ataupun mahasiswa masih dirumahkan kuliahnya gitu Pak? Kenapa nggak semua mata kuliah itu di tatap muka kan? Jawab kan sudah bapak jelaskan tadi. Ini peraturan dari pemerintah, dari Kemendikbud. Bahwasanya semua fakultas PTN dan PTS itu wajib di sekolah kecuali SD, SMA dan SMP, SMK, perguruan tinggi, swasta dan negeri wajib menerapkan perkuliahan secara e-learning. Dan tidak semuanya. Dari berapa tadi? 80 mata kuliah, 30%. Enggak semuanya. Karena besok kita udah masuk di era digital, era teknologi digital. Kalian di generasi Z. Besok mungkin ngajarnya e-learning itu nggak pakai sistem lagi. Memang ada sistemnya nanti, tapi include center ini mungkin sudah menjadi
nggak perlu kita pakai zoom lagi. Kalian ngajar dari rumah tapi pakai senter aja, itu kan senter kalian. Nah, senter ini nanti yang keluar itu hologram saya nanti itu. Nah, tuh saya nanti di sini. Saya dari rumah aja sambil makan sambil lapor kayak oh itu. Saya ngajar di sini menerangkan seakan-akan kalian ada seperti virtual reality, VR. Nah, seperti itu nanti e-learningnya. Dari sekarang itu diterapkan agar tidak canggung nanti pas sudah masuk di era itu. Nah, jadi kalau sana nanti tapi belum kalian rasakan nanti itu. Mudah-mudahan sudah kalian rasakan nanti itu ya. Mana tahu adik kamu merasakan itu nanti. Tapi kita mulai dari sekarang dulu, biar nggak canggung. Nah, kemudian yang kenapa nggak semua tadi? Memang peraturan itu nggak boleh semuanya. Harus ada tatap muka. Jangankan harus ada tatap muka. Di e-learning perkuliahan e-learning 1 sampai 16 pertemuan itu tatap mukanya ada 4 kali minimal. Wajib 4 kali minimal. Di pertemuan 8 sama di pertemuan 15. UTS dan UAS itu harus tatap muka. Jika ada kampus-kampus lain yang tidak melakukan tatap muka sama sekali dalam satu semester, hanya patut diaudit. Karena peraturan perkuliahan e-learning wajib ada tatap mukanya. Maksudnya? Berarti ada sanksinya nih, Pak. Iya ada, seharusnya itu ada tergantung kampusnya. Kalau kita memang kita lah sekarang ini pertemuan 8 harus ada tatap muka kuis. Kalau ada nggak melakukan ini nanti dievaluasi sama Bila. Ada nggak dosen yang tidak pernah melakukan tatap muka? Udah kemarin ini ya, belum pernah tatap muka. Kalau nggak pernah tatap muka itu kena dia besok. Itu peraturannya, jadi nggak boleh harus ada tatap muka. Tinggalnya sih tapi tetap harus ada tatap muka. Ya, kali minimal wajib kali, termasuk tes kelas. Kalau mau ditambah nanti boleh silakan 6 kali maksimal. Kayak video conference Itu tatap layar namanya, bukan tatap muka. Beda. Video conference itu Zoom itu 4 kali 1 semester. Minimal juga 4 kali, harus ada Zoom-nya. Jadi assignment penugasan itu 2 kali 1 semester. Zoom atau Google Meet itu 4 kali 1 semester. Forum itu 2 kali 1 semester. IBM itu 1 kali dalam 1 semester. Itu harus dilaksanakan dosen dan mahasiswa. Tatap muka juga harus ada 4 kali dalam 1 semester. Kalau nggak dijalankan itu ada dosen yang tidak pernah melaksanakan itu, besok nggak dilakukan lagi belajar. Bahkan mungkin nggak dipilih menjadi dosen. Itu sanksinya tuh, Pak. Ya. Ada SPSP-nya. Itu kan kita sesuai dengan peraturan pemerintah, nggak cuma asal lakukan saja. Itu kan ada peraturan pemerintah sekarang mengenai pembelajaran itu kan udah full day, kebanyakan full day. Cuma adik-adik kami dari SD, SMP, SMA kan sekolah cuma sampai Jumat sekarang, Ya. sampai pulang jam 4. Ya. Terus kalau kita di perkuliahan ini gimana? Itu sudah ada wacana, tinggal finalnya saja. Insya Allah itu mungkin setelah UTS kita nggak Sabtu nggak masuk. Berarti Sabtu Minggu libur. Ya. Kalau umpamanya Nabi nanti ganti, masuk lagi Sabtu. Oh, kalau ganti Pak Adik kan. Kalau kamu jadi menteri besok Senin Selasa Rabu aja masuk ya. Kami cuma satu. Doain aja. Amin. Udah? Jadi nanya nggak? tapi di setiap negara kayak Jakarta itu dia hari Minggunya sekolah Pak. Ada ya saya. Mungkin ekskul. Mungkin kayak Iya. sekolah yayasan Sekolah sekolah atau mungkin ada kayak yang asrama. ya. Biasanya kalau Ya, ada. besok kalau hari Minggu Jakarta itu car free day biasanya. Ada. Iya kan? Jalan itu nggak boleh ada mobil, ada motor. Car free day di situ biasanya hari Minggu. Iya. Iya. Padang juga ada. Di Katu Sulaiman. Ya, bis. Kita foto dulu, baru mau sholat. Baik, sekian wawancara kami pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab pertanyaan kami. Semoga apa yang Bapak berikan dan apa yang kami dapatkan bermanfaat untuk kami. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 23 UPI PDK.